Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Husain di channel yang keren ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, perjumpaan kita kali ini, saya akan menyajikan kisah tentang dosen jomblo ditembak mahasiswinya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo bersama-sama kita simak berikut ini. Pak Aryo, seorang dosen berusia 40 tahun, adalah sosok yang disegani di sebuah perguruan tinggi swasta. Selalu tenang, tegas, dan berwibawa, dia menjadi figur teladan bagi banyak mahasiswanya. Namun, di balik ketenangan dan senyum ramahnya, ada luka yang dalam. Selama bertahun-tahun, Aryo memilih hidup sendiri, menutup diri dari cinta. Hatinya pernah terluka begitu dalam ketika pacarnya saat kuliah meninggalkannya begitu saja untuk orang lain. Pengkhianatan itu menghancurkan kepercayaannya pada cinta. Sejak saat itu, Aryo merasa lebih aman dalam kesendirian, menjauh dari hubungan romantis. Namun, segalanya mulai berubah ketika dia bertemu dengan Laila, seorang mahasiswi semester akhir. Laila dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh semangat. Dia sering berpartisipasi aktif dalam kelas, mengajukan pertanyaan yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Mata Laila selalu bersinar ketika Aryo menjelaskan materi-materi yang dia ajarkan. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang baru dan menakjubkan. Laila sering mendatangi ruang kerja Aryo setelah jam kuliah untuk berdiskusi lebih lanjut. Mulanya, Aryo hanya menganggap ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka semakin intens dan lebih personal. Laila bukan hanya ingin membahas materi pelajaran, tetapi juga hal-hal di luar akademik. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan, impian, dan masa lalu. Laila secara perlahan membuka dirinya kepada Aryo, menceritakan kehidupannya, keluarganya, dan mimpinya setelah lulus kuliah. Aryo mendengarkan dengan seksama, terkejut oleh kedewasaan dan cara berpikir Laila yang jauh lebih matang dari usianya. Tak lama kemudian, Laila mulai mencari cara untuk lebih dekat dengan Aryo. Dia sering menawarkan bantuan kecil, seperti membawa kopi atau menemaninya ketika ada acara kampus. Laila bahkan mulai menunjukkan perhatian yang lebih, misalnya mengingatkan Aryo untuk beristirahat jika dia tampak lelah, atau mengingatkan kapan harus makan siang. Aryo, yang selama ini selalu menjaga jarak dari hubungan pribadi, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Awalnya dia menepis perasaannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perhatian seorang mahasiswi kepada dosennya. Namun, perlahan-lahan, tembok yang telah dibangun Aryo selama bertahun-tahun mulai runtuh. Dia mulai menikmati kebersamaannya dengan Laila. Setiap percakapan yang mereka lakukan selalu membuat Aryo merasa hidup kembali, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, cinta dan perhatian. Dalam hati kecilnya, Aryo tahu bahwa perasaannya mulai berubah, tetapi trauma masa lalunya membuatnya takut untuk melangkah lebih jauh. Suatu sore, setelah selesai mengajar, Laila datang ke ruang kerja Aryo dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. "Pak Aryo," katanya dengan lembut, "saya tahu ini mungkin tidak tepat, tapi saya merasa perlu jujur. Saya suka sama Bapak, bukan hanya sebagai dosen, tapi lebih dari itu. Saya tahu ini rumit dan mungkin tidak tepat, tapi saya tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini." Aryo terdiam. Kata-kata Laila menghentakkan hatinya. Di satu sisi, dia merasakan kebahagiaan yang lama tidak dia rasakan, tapi di sisi lain, kenangan masa lalunya muncul kembali. Dia tidak ingin terluka lagi. "Laila,
Kamu adalah mahasiswi yang cerdas, dan aku sangat menghargai itu. Tapi aku... Aryo terhenti, merasa bingung bagaimana melanjutkannya. Aku tidak yakin apakah aku bisa. Aku tidak meminta Bapak untuk langsung membalas perasaan saya. Laila menyela dengan lembut. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa saya siap menunggu kapanpun Bapak merasa siap. Setelah pernyataan itu, hubungan mereka memasuki fase baru. Mereka tetap menjaga profesionalisme di kampus, tapi di luar kelas, ada sesuatu yang lebih mendalam antara mereka. Aryo mulai merasakan hal-hal yang dulu dia anggap sudah mati dalam dirinya. Setiap kali dia berada di dekat Laila, hatinya berdebar, dan dunia seakan-akan kembali berwarna. Namun, meskipun hatinya perlahan terbuka, ketakutannya masih ada. Suatu malam, Aryo tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar antara masa lalunya yang kelam dan perasaan barunya pada Laila. Dia sadar bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jika dia ingin bahagia, dia harus berani mengambil risiko lagi. Aryo akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Laila dan berbicara dari hati ke hati. Di sebuah kafe kecil dekat kampus, mereka duduk berhadapan. Aryo memulai pembicaraan dengan hati yang berat. Laila, aku ingin kamu tahu sesuatu. Dulu, aku pernah sangat terluka karena cinta. Pengkhianatan itu membuatku menutup diri dari cinta, dan aku berpikir hidupku lebih baik tanpa harus mencintai lagi. Tapi sejak kamu datang, kamu mengingatkanku bahwa hidup ini tidak sesederhana itu. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya yang hangat selalu menguatkan Aryo untuk melanjutkan. Aku menyukaimu, Laila, lanjut Aryo, tapi aku takut. Aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri lagi, atau bahkan menyakitimu. Laila tersenyum lembut, memegang tangan Aryo. Pak Aryo, hidup ini penuh risiko. Tidak ada yang bisa menjamin kita tidak akan terluka lagi, tapi itu bukan alasan untuk menutup hati kita. Saya tidak peduli seberapa lama Bapak butuh waktu untuk menyembuhkan diri, saya akan tetap di sini. Kata-kata Laila bagaikan obat yang menyembuhkan luka lama di hati Aryo. Dia merasa siap untuk membiarkan dirinya mencintai lagi. Hubungan mereka mulai berkembang, tidak hanya sebagai dosen dan mahasiswi, tetapi sebagai dua orang yang saling memahami dan mendukung. Perlahan-lahan, Aryo melepaskan semua keraguan dan ketakutannya, menerima bahwa cinta selalu datang dengan risiko, tapi juga dengan kebahagiaan yang tiada tara. Di akhir cerita ini, Aryo belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dihindari karena takut terluka. Cinta, dengan segala kompleksitas dan keindahannya, adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan penuh keberanian. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aryo menemukan kembali makna cinta sejati bersama Laila, mahasiswi yang dengan kesabarannya berhasil menyembuhkan hatinya. Sahabatku yang berbahagia, ayo kita simak kembali kisahnya berikut ini. Hubungan antara Aryo dan Laila semakin dalam seiring berjalannya waktu. Setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan kehangatan dan kenyamanan yang semakin sulit mereka sembunyikan. Laila sering berkunjung ke rumah Aryo, membawa kopi atau makanan kecil yang dia buat sendiri. Di rumah yang selama ini terasa sunyi, kedatangan Laila membawa kehangatan baru, seolah-olah menghadirkan kembali suara-suara kehidupan yang telah lama hilang dari ruang-ruang rumah Aryo. Saat bersama, mereka sering berbicara berjam-jam. Bukan hanya soal kuliah atau pekerjaan, tetapi tentang kehidupan, harapan, dan masa depan. Laila menjadi tempat Aryo berbagi, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa,
tapi sebagai seseorang yang mampu memahami dirinya lebih dari siapapun. Di sisi lain, Laila menemukan kenyamanan dan kedewasaan dalam Aryo yang berbeda dari pria seumurannya. Mereka saling melengkapi, memberikan apa yang masing-masing butuhkan. Laila dengan kehangatannya yang penuh perhatian, Aryo dengan kebijaksanaannya yang penuh kasih. Malam-malam di rumah Aryo berubah menjadi momen-momen yang dipenuhi dengan percakapan hangat, canda tawa, dan momen-momen romantis yang sulit mereka hindari. Ada keintiman yang berkembang secara alami, seolah-olah dunia luar menghilang setiap kali mereka bersama. Di ruang tamu kecil yang nyaman, mereka sering duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, sementara tangan mereka perlahan saling menggenggam tanpa sadar. Laila tak hanya menjadi mahasiswi bagi Aryo, dia menjadi pelengkap bagi kesendiriannya, mengisi kekosongan yang selama ini mengganggu hatinya. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar jendela, mereka berdua duduk di sofa, menikmati secangkir teh hangat. Cahaya lampu yang redup membuat suasana semakin intim. Aryo memandang Laila, yang duduk di sebelahnya, wajahnya berseri dalam kehangatan malam itu. "Laila," katanya dengan suara yang pelan namun dalam, "aku tak pernah menyangka bisa merasakan cinta lagi seperti ini. Kamu membuatku percaya bahwa cinta itu bisa menyembuhkan." Laila tersenyum lembut, tangannya menyentuh lengan Aryo dengan penuh kasih sayang. "Saya juga, Pak Aryo. Saya merasa hidup saya semakin berarti sejak Bapak ada di hidup saya. Bapak adalah orang yang bisa saya andalkan, dan saya merasa tenang setiap kali bersama Bapak." Aryo tak bisa menahan perasaannya lagi. Dia memeluk Laila dengan hangat, merasakan kehadirannya yang begitu dekat, begitu nyata. Di dalam pelukan itu, keduanya merasa tenang, seolah-olah tidak ada lagi yang perlu mereka khawatirkan di dunia ini. Dalam kesunyian malam itu, hati mereka bersatu lebih dalam dari sebelumnya, seolah-olah setiap luka dan kesepian yang pernah mereka rasakan memudar bersama. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin erat. Laila sering menghabiskan waktu lebih lama di rumah Aryo, dan meskipun mereka tetap menjaga batasan sebagai dosen dan mahasiswi di kampus, di luar itu mereka menjadi dua orang yang saling mencintai dengan tulus. Setiap kali Laila datang ke rumah, dia membawa kebahagiaan dan kenyamanan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Bagi Aryo, rumah yang dulu sunyi kini menjadi tempat yang penuh dengan tawa dan kehangatan. Mereka sering berjalan-jalan bersama, menikmati malam-malam di kota, atau sekadar duduk di taman sambil berbicara tentang masa depan. Laila yang ceria selalu membuat Aryo merasa muda kembali, seolah-olah luka masa lalunya semakin memudar dan digantikan dengan kebahagiaan yang baru. Hubungan mereka tak hanya berlandaskan cinta fisik, tetapi juga kedalaman emosional yang membuat mereka saling memahami tanpa perlu berkata-kata. Aryo menemukan kedamaian dalam keberadaan Laila, sementara Laila menemukan ketenangan dan perlindungan dalam Aryo. Mereka saling melengkapi dalam cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu terus berjalan, dan akhirnya tiba saat di mana Laila menyelesaikan kuliahnya. Hari wisuda tiba, dan Aryo duduk di antara para dosen, menyaksikan mahasiswi yang telah mencuri hatinya berdiri di panggung dengan kebanggaan. Laila terlihat anggun dengan toga dan senyuman yang tak pernah hilang dari wajahnya. Setelah acara selesai, Laila menghampiri Aryo dengan mata berbinar-binar, membawa sertifikat kelulusannya. "Bapak," katanya dengan mata berbinar, "ini adalah hasil dari semua yang kita lalui bersama." Aryo tersenyum bangga. "Kamu luar biasa, Laila. Ini baru awal dari semua yang akan kita lalui ke depan."
Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang dari sesuatu yang sederhana menjadi lebih dalam dan kompleks. Laila bukan lagi mahasiswi Aryo, dan batasan yang dulu ada kini telah hilang. Hubungan mereka memasuki fase yang lebih dewasa, lebih tulus, dan lebih kuat. Kini, mereka bisa membangun masa depan bersama, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Malam itu, di rumah Aryo, mereka merayakan kelulusan Laila dengan sederhana. Di bawah sinar lampu yang lembut, mereka berbicara tentang rencana masa depan, tentang impian mereka yang kini tak lagi harus terpisah oleh status dosen dan mahasiswi. Di dalam hati mereka, ada cinta yang menghangatkan setiap detik yang mereka lalui bersama, sebuah cinta yang tumbuh dari luka, keberanian, dan kepercayaan yang tulus satu sama lain. Dan dengan itu, Aryo akhirnya benar-benar melepaskan diri dari masa lalunya. Dia menemukan bahwa cinta, jika diberikan kesempatan kedua, bisa tumbuh lebih kuat, lebih indah, dan lebih dalam. Dan Laila adalah alasan mengapa dia bisa percaya lagi bahwa cinta sejati memang ada jika kita berani untuk menerimanya. Bagaimana cerita selanjutnya yang makin seru? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama. Bahtera Cinta yang Sempurna. Meski Laila telah lulus dari perguruan tinggi, hubungan mereka tetap erat dan semakin kuat. Mereka tidak lagi terikat pada status dosen dan mahasiswi, namun cinta dan kasih sayang di antara mereka terus tumbuh. Kini, mereka lebih bebas untuk menjalin hubungan yang lebih dalam tanpa batasan apapun. Setiap waktu yang mereka habiskan bersama semakin dipenuhi dengan cinta yang murni dan tulus. Laila, yang kini bekerja sebagai peneliti di kampus, sering berbagi kebahagiaannya dengan Aryo, dan begitu pula sebaliknya. Di akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dengan makan malam romantis di luar, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah Aryo yang kini terasa lebih hidup dan penuh cinta. Setiap tawa, setiap pelukan, dan setiap percakapan yang mereka lakukan semakin mengikat hati mereka satu sama lain. Aryo, yang dulu sempat ragu untuk mencintai lagi, kini merasa yakin bahwa Laila adalah takdirnya. Wanita yang dikirimkan untuk menghapus jejak luka masa lalunya dan membangun masa depan yang cerah bersamanya. Setelah beberapa bulan menikmati kebersamaan mereka, Aryo merasa sudah saatnya melangkah ke fase berikutnya. Ia ingin memberikan komitmen yang lebih mendalam pada Laila. Pada suatu malam yang indah, Aryo mengajak Laila makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat, tempat di mana mereka pertama kali menyadari perasaan satu sama lain. Setelah makan malam selesai, Aryo menggenggam tangan Laila dengan lembut, lalu menatap matanya dengan penuh cinta. "Laila," katanya, "kamu telah membawa kebahagiaan dalam hidupku yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kamu telah menyembuhkan hatiku dan memberikan warna baru dalam hidupku. Aku ingin kita melangkah ke masa depan bersama, membangun keluarga dan saling mengisi. Laila, maukah kamu menikah denganku?" Mata Laila langsung berkaca-kaca mendengar kata-kata Aryo. Dia tersenyum bahagia dan mengangguk tanpa ragu. "Tentu saja, Pak Aryo. Saya mau. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan Bapak." Kabar itu mereka sampaikan kepada kedua orang tua Laila, yang merespons dengan penuh kebahagiaan dan memberikan restu mereka. Begitu pula keluarga Aryo, yang menyambut Laila dengan hangat sebagai calon bagian dari keluarga mereka. Semua orang merasakan cinta yang tulus di antara mereka berdua, dan tak ada alasan untuk tidak merestui pernikahan ini. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan penuh kebahagiaan dan kesederhanaan. Laila tampak anggun dalam gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan,
sementara Aryo terlihat gagah dengan setelan hitamnya. Mereka mengucap janji suci di hadapan keluarga dan sahabat, dengan suasana penuh haru dan sukacita. Dalam hati mereka, cinta yang mereka miliki begitu besar, melampaui kata-kata. Setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Aryo dan Laila saling mengisi dan mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Mereka berbagi mimpi dan impian, menjalani hari-hari dengan canda tawa, dan selalu menemukan cara untuk mempererat hubungan mereka. Bagi Aryo, Laila bukan hanya seorang istri, tetapi juga sahabat sejatinya. Begitu pula Laila, yang merasa Aryo adalah pelindung dan pendamping hidupnya yang tak tergantikan. Di tahun kedua pernikahan mereka, kabar gembira datang. Laila mengandung anak pertama mereka. Aryo, yang mendengar kabar itu, hampir tak percaya akan kebahagiaannya. Mereka berdua merayakan dengan sukacita, dan selama masa kehamilan, Aryo menjadi suami yang sangat perhatian. Ia selalu memastikan Laila merasa nyaman, memberikan dukungan emosional, dan melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjaga kebahagiaan istrinya. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki, buah cinta mereka. Tangisan bayi mereka yang pertama membawa kebahagiaan yang tiada tara dalam rumah tangga mereka. Mereka menamai putra mereka dengan nama Arka, yang berarti cahaya. Nama itu dipilih karena kehadiran Arka telah menjadi cahaya dalam kehidupan mereka, mengukuhkan cinta mereka lebih dalam lagi. Kini, dengan hadirnya Arka, kehidupan Aryo dan Laila semakin lengkap. Setiap hari mereka merasakan kebahagiaan baru sebagai orang tua. Arka tumbuh dengan cinta kasih yang tak terhingga dari kedua orang tuanya. Aryo dan Laila saling berbagi tanggung jawab, saling mendukung satu sama lain, dan memastikan bahwa cinta mereka tidak hanya untuk satu sama lain, tetapi juga untuk anak mereka yang kini menjadi pusat kebahagiaan keluarga mereka. Rumah mereka dipenuhi dengan tawa kecil Arka, dan setiap kali Aryo memandang istri dan anaknya, ia merasa hidupnya kini benar-benar sempurna. Cinta yang dulu dia kira telah hilang, kini tumbuh subur dalam keluarganya. Aryo telah menemukan makna hidup yang baru bersama Laila dan Arka, sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta, kesabaran, dan dukungan yang tak terputus. Dengan segala kebahagiaan yang mereka miliki, Aryo dan Laila tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang. Namun dengan cinta yang mereka miliki, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk mereka hadapi bersama. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati, ketika diperjuangkan dan dijaga dengan tulus, akan membawa kebahagiaan yang abadi. Sahabat inspiratifku, yang berbahagia, dari perjalanan kisah di atas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat kita ambil hikmah pelajarannya, untuk dapat menginspirasi kehidupan kita dewasa ini. Intisari dan hikmah pelajaran. Kisah Aryo dan Laila mengajarkan banyak pelajaran hidup tentang cinta, kesabaran, dan keberanian dalam menghadapi luka masa lalu. Berikut beberapa hikmah yang dapat dipetik. 1. Cinta dapat menyembuhkan luka masa lalu. Aryo, yang terluka karena pengkhianatan di masa mudanya, belajar bahwa cinta sejati bisa datang kapan saja, bahkan setelah masa-masa paling sulit. Luka masa lalu tidak perlu menjadi penghalang untuk merasakan kebahagiaan di masa depan. 2. Keberanian untuk mencintai kembali. Meskipun Aryo awalnya ragu dan takut akan terluka lagi, dia menyadari bahwa cinta memerlukan keberanian. Jika kita selalu takut, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan sejati. 3. Kesabaran dan kesetiaan dalam hubungan.
Laila menunjukkan bahwa cinta sejati memerlukan kesabaran dan kesetiaan. Dengan tulus menunggu hingga Aryo siap untuk membuka hatinya, Laila membuktikan bahwa cinta yang bertahan lama tumbuh dari ketulusan dan pengertian. 4. Kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bersama. Setelah menikah, Aryo dan Laila menjalani kehidupan dengan saling mendukung, berbagi suka dan duka, dan mengisi kekosongan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi juga komitmen untuk saling menjaga dan menguatkan. 5. Kehadiran anak sebagai anugerah. Kehadiran Arka, buah cinta mereka, semakin menguatkan ikatan mereka. Anak adalah simbol cinta yang paling murni, dan kehadirannya memberikan makna baru dalam kehidupan keluarga, membawa kebahagiaan dan melengkapi kehidupan mereka. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk membuka hati kembali. Cinta yang tumbuh dari kesabaran dan pengertian akan membawa kebahagiaan yang langgeng. Demikian sahabatku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tidak pesimis di dalam menatap masa depan, serta melaluinya. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya sudahi dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.